Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 8. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari alam baka. Di sana ternyata Xiaotian sudah sampai di alam baka dan dia terlihat berlari sangat kencang untuk mencari seseorang. Melihat Xiaotian berlari dengan sangat kencang, kini pemandu neraka berteriak kepada Xiaotian untuk berhenti dan jangan berlari terlalu cepat karena dia akan menunjukkan jalan untuk bereinkarnasi. Pemandu itu berlari mengejar Xiaotian dan meminta untuk berhenti. Dan Xiaotian pun terus berlari, dia pun meminta maaf karena dia harus segera menemui seseorang di alam baka ini. Tiba-tiba saja tangan pemandu itu sudah menangkap pundak Xiaotian. Dan setelah itu terjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan pada si pemandu. Karena tiba-tiba saja pemandu itu terpental dan dari tubuh Xiaotian mengeluarkan segel budak emas. Sepertinya itu adalah segel milik dari Dewa Rulai. Pemandu itu terpental cukup jauh dari Xiaotian. Kemudian Xiaotian berhenti dan bertanya, "Apa kamu tidak apa-apa?" kata Xiaotian. Pemandu yang terpental kini mulai berdiri dan dia bertanya pada Xiaotian, "Punggungmu kenapa bersinar?" Xiaotian tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan pemandu itu. Dan pemandu itu kini mulai menjelaskan kepada Xiaotian bahwa tampaknya dirinya sudah diberkati oleh segel Dharma. Dan ini berbeda dari jiwa biasa, kata sang pemandu pada Xiaotian. Mendengar penjelasan dari sang pemandu, kini Xiaotian menengok ke punggungnya dan dia tidak menemukan apapun. Xiaotian kemudian bertanya pada pemandu itu, "Bagaimana mungkin? Apakah kamu salah melihatnya?" Pemandu itu pun tidak membahas lebih jauh tentang segel yang ada di punggung Xiaotian. Dan pemandu kini menjelaskan pada Xiaotian tentang aturan alam baka. Pemandu itu berkata bahwa di alam baka ini tidak boleh berlarian karena dirinya pasti akan tersesat dan akan sulit menyeberangi jembatan reinkarnasi. Xiaotian pun kini akan melanjutkan berlari dan akan mencari seseorang. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehan dari sang pemandu alam baka. Karena menurut Xiaotian mencari orang ini sangatlah penting dibanding apapun saat ini. Melihat Xiaotian berlari, kini pemandu alam baka berteriak, "Hei, sudah aku katakan kau jangan lari-lari di sini." Pemandu yang lain kini berdatangan untuk menangkap Xiaotian agar dia tidak berlarian di alam baka. Tapi para pemandu yang menghalangi jalan Xiaotian diterobos begitu aja hingga membuat para pemandu itu terpental. Dan Xiaotian tetap teguh dengan pendiriannya harus bisa menemukan orang ini. Semua yang menghalangi jalannya kini diterobos aja, diterobos terus sama Xiaotian. Para pemandu pun kini menghentikan jalannya Xiaotian dan mereka mulai mengepung Xiaotian. Lalu salah satu pemandu berkata, "Hei, sebenarnya siapa yang kau cari?" Xiaotian pun langsung berteriak, "Yang ku cari adalah Raja Monyet." Setelah berkata seperti itu, kini Xiaotian dibuat terkejut oleh seseorang yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dan ternyata seseorang yang muncul itu adalah Sun Wukong yang Xiaotian cari selama ini. Sun Wukong yang muncul kini langsung bertanya pada Xiaotian, "Siapa itu? Berani-beraninya memanggil namaku di alam baka." Dengan kemunculan Sun Wukong di depannya, kini Xiaotian merasa takut karena dia telah tidak sopan memanggil Sun Wukong dengan nama Raja Monyet. Xiaotian yang agak ketakutan kini berkata pada Sun Wukong bahwa ini adalah sesuatu yang mendesak. Dia membawakan pesan dari Tathagata untuk segera disampaikan pada Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengar kata-kata dari Xiaotian, dia lalu berkata, "Haha, Tathagata meminta bantuanku lagi. Ada apa? Katakan cepat." Para pemandu yang kepo kini sudah mulai berkumpul dan mereka semua akan mendengarkan sebenarnya pesan apa yang akan dikatakan oleh Xiaotian kepada Sun Wukong ini. Karena para pemandu ini kepo, sepertinya pesan ini sangatlah penting. Sun Wukong pun kini terdiam dan dia juga merasa bahwa pesan ini juga sangatlah penting. Sampai-sampai Tathagata meminta bantuan seseorang untuk menemuinya di alam baka. Padahal Sun Wukong sudah mati. Xiaotian pun kini berkata pada Sun Wukong bahwa kali ini surga benar-benar kacau.
Sun Wukong yang mendengarkan penjelasan dari Xiaotian, dia tidak berharap bahwa istana surga menjadi kacau, tapi dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Karena menurut Sun Wukong, tempat ini juga tidak jauh lebih baik dari istana surga. Sun Wukong pun kini berkata pada Xiaotian bahwa dia tidak ingin memikirkan dunia manusia lebih dahulu, karena tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah di dunia bawah untuk saat ini. Kita berpindah ke dunia manusia. Di sana terlihatlah awan gelap yang ada di langit dengan petir yang menyambar-nyambar. Di istana surga kini terlihatlah Dewa Rulai sedang akan memainkan caturnya sendirian saja, karena dia tidak mempunyai lawan untuk bermain catur. Sambil bersiap ingin memainkan catur, Dewa Rulai kini mengingat apa yang dikatakan oleh Dewa Sasin di tempat pertarungannya dengan Dewa Mata Tiga. Saat itu Dewa Sasin berkata pada Dewa Rulai bahwa Dewa Rulai sangat mencemaskan keadaan dunia, tapi Dewa Sasin hanya mencemaskan keadaan istana surga saja. Dan mereka sungguh sangat berbeda. Dewa Rulai pun mengatakan pada Dewa Sasin bahwa perbedaan itu tidaklah penting, karena dirinya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk dunia ini. Dewa Rulai mengatakan pada Dewa Sasin bahwa mengatur dunia ini dan juga mengatur istana surga itu adalah ibarat permainan catur. Dewa Sasin pun berkata pada Dewa Rulai bahwa tidak apa-apa memainkan catur dengan cara yang berbeda, tapi intinya adalah jangan saling mengganggu satu sama lain. Kata-kata dari Dewa Sasin ini merupakan sindiran untuk Dewa Rulai, bahwa selama ini Dewa Rulai memang sangat mempedulikan dunia, tapi caranya peduli dengan dunia itu telah mengganggu istana surga di bawah kepemimpinan Dewa Sasin. Dewa Rulai kini berkata pada Dewa Sasin bahwa dia akan tetap diam dengan apa yang dia rasakan saat ini, karena jika dia mengatakan pasti dirinya akan dimasukkan ke penjara Pulau Terapung. Dan kini Dewa Sasin berkata pada Dewa Rulai bahwa siapa orang yang berani untuk memasukkanmu ke penjara Pulau Terapung, kata Dewa Sasin. Dewa Rulai pun kini tertawa akan perkataan dari Dewa Sasin, karena Dewa Sasin sungguh sangat mengerti akan Dewa Rulai. Setelah mengingat obrolan mereka, kini Dewa Rulai menganggap bahwa semua hal di dunia ini benar-benar seperti permainan catur. Tiba-tiba kini datanglah Yuto yang langsung mengagetkan Dewa Rulai, dan Dewa Rulai pun berkata pada Yuto, "Ada apa, Yuto?" Yuto yang terlihat panik ini membawakan informasi penting pada Dewa Rulai. Yuto pun mengatakan bahwa saat ini Raja Surga sudah berkumpul di lapangan surga. Semuanya tampak panik dan berlarian seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Mendengar kata-kata dari Yuto, kini Dewa Rulai diam saja. Lalu Yuto berkata pada Dewa Tathagata, "Bagaimana Anda bermain catur sendirian?" Dewa Rulai yang diam kini mulai bicara pada Yuto, bahwa dirinya diam dan bermain catur bukan tanpa sebab. Dewa Rulai lalu mengatakan pada Yuto bahwa dirinya sedang berpikir sebenarnya permainan apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Sasin ini. Di saat Dewa Rulai sedang dalam kebingungan, tiba-tiba datang semut yang berbaris di sampingnya. Dewa Rulai pun kini mengambil caturnya, dan kemudian bidak catur itu digunakan Dewa Rulai untuk menghentikan langkah dari para semut yang berbaris. Hal ini membuat Yuto bingung sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Rulai ini. Dan pada akhirnya bidak-bidak catur milik Dewa Rulai kini telah mengepung semut dan membuat para semut itu tidak bisa keluar dari kurungan bidak milik Dewa Rulai. Kini Dewa Rulai dan Yuto akan melihat aksi apa yang akan dilakukan para semut ini agar dia bisa keluar dari kurungan bidak yang ia lakukan. Kini sesuatu hal mengejutkan telah terjadi. Semut-semut itu pun berkumpul dan bergotong royong mendorong salah satu bidak untuk membuat jalan keluar, sehingga semut-semut yang lain pun bisa ikut keluar juga. Dewa Rulai pun kini tersenyum melihat aksi dari semut-semut yang pintar itu. Dan kini para semut pun telah keluar dari kurungan yang telah dibuat oleh Dewa Rulai. Yuto pun kini juga merasa kagum dengan aksi yang dilakukan oleh para semut ini, karena para semut ini benar-benar mendorong dan bergotong royong untuk membuat jalan keluar. Dewa Rulai pun kini berpikir bahwa Dewa Sasin juga akan melakukan cara ini untuk memecah rasa gelisah di hati para prajurit dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di surga belakangan ini. Dewa Rulai pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Sasin Guanyin, apakah ini strategimu?" Kita berpindah ke halaman istana surga. Di sana terlihat para prajurit sudah berkumpul dan berbaris dengan sangat rapi. Kemudian ada Dewa Sasin dan juga Dewa Erlang di tempat itu. Ternyata para prajurit ini dikumpulkan bukan tanpa sebab, karena sekarang Dewa Sasin memerintahkan para prajurit dan juga Jenderal Mata Tiga untuk berperang melawan klan naga. Hal ini disebabkan karena klan naga telah berani menyerang istana surga, dan Dewa Sasin menganggap bahwa perbuatan dari klan naga itu telah menurunkan derajat dan martabat dari para dewa dan tidak menghargai para dewa lagi.
Dewa Sasin yang tidak terima dengan perlakuan para naga itu, dirinya kini akan menyatakan surga berperang dengan naga dan akan menghukum para naga atas perbuatan yang telah mereka lakukan di istana surga. Dewa Sasin pun kini menunjuk Dewa Erlang untuk menjadi jenderal pimpinan untuk melakukan perang kali ini. Dan kini terlihatlah Dewa Erlang mengangkat tombaknya dan dia berkata pada para prajurit, "Ikuti aku ke klan naga dan bantai mereka," kata Dewa Erlang. Lalu apakah ini akan menjadi perang besar antara dewa dan juga naga? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.